Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 12. Ada siapa di sini? Ada Kak Zulfa. Apa kabar Kak Zulfa? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah, wah senang sekali ya bisa kembali ke sekolah ya. Udah lama banget ya. Kak Zulfa ini angkatan 2019. Nah, mungkin Kak Zulfa sapa dulu adik-adiknya dan viewers. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Nazatul Hidayatati. Dulunya kelas 12 IPA 5. Sekarang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Arsitektur. Oke, nah sebelum mungkin kita sharing is caring bersama Kak Zulfa di sini, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Lina Erliana supaya channel ini bisa berkembang lagi dan menghadirkan konten-konten yang lebih menginspiratif buat kalian semua. Nah, langsung saja di sini kita akan menggali pengalaman flashback masa lalunya Kak Zulfa seperti apa nih dulu sebelum masuk di arsitektur UPI ya Kak ya. Nah, pertama-tama mungkin adik-adiknya atau viewers di rumah pengen tahu dulu nih, Kak Zulfa itu masuk ke arsitektur UPI jalur apa, terus mana tuh prosesnya? Bisa diceritakan mungkin? Jadi waktu itu masuk arsi itu lewat jalur SNM. Ya. Awalnya itu saya emang daftar banyak jalur ya. Betul. Ada tuh banyak jalur. Nah, saya tuh daftar apa aja, kemana aja gitu yang ada, pokoknya yang ada jurusan yang saya maunya. Oke, yang jurusan yang Kak Zulfa mau tuh apa pada saat itu? Waktu itu saya minat di arsitektur, terus saya juga minat di arsitektur lanskap. Oke, dua itu. Interior juga. Interior Sama teknik komputer. Teknik komputer. Tapi lebih dominannya banyak kan desain ya Kak ya? Iya, dominannya ke arah Arsitektur. Oke. Terus sama tuh yang IPB gitu kan, yang USMI IPB. IPB itu saya daftar yang teknik komputer gitu. Teknik komputer. Nah, terus abis itu udah kan, kemudian daftar SNMPTN. SNMPTN saya pilih arsitektur UPI dan arsitektur UNES. Oke, dua pilihan ya Kak. Dua-duanya arsitektur. Dua-duanya arsitektur, cuma Terus, beda univ. Iya, cuma beda univ aja. Terus habis itu saya juga daftar di waktu itu ada UIN Jakarta. Oke. UIN itu juga ada arsitektur Islam. Saya juga daftar di situ arsitektur. Arsitektur lagi. Terus di UNS juga saya daftar arsitektur. Oke, arsitektur lagi. Itu sih kayaknya, dan semuanya tuh hampir semuanya arsitektur. Semua hampir arsitektur. Dan itu pendaftarannya kalau untuk yang IPB, UIN, UNS itu Kak Zulfa daftar sebelum diumumkan SNMPTN atau sebelum diumumkan? Sebelum ya. Saya daftar. Oke, jadi karena memang di sebelum SNMPTN itu banyak banget jalur yang ditawarkan ya Kak ya. Diploma-diploma, sekolah vokasi, dan mungkin kalau anak kelas 12 nih yang sudah Ibu jelaskan, beberapa jalur PTN tuh banyak banget gitu. Jadi jangan hanya berpatokan sama SNM ya Kak ya. Nah, terus nih Kak, berarti kan tadi daftar ini semua arsitektur. Pada saat SNMPTN pun arsitektur dua-duanya gitu. Itu kenapa sampai seyakin itu Kak sama arsitektur? Itu awalnya sih kelas 12 tuh sebenarnya awal-awal kelas 12 saya tuh belum tahu mau masuk jurusan. Oke. Belum Masih bingung. Masih bingung. Soalnya waktu itu tuh dari orang tua sendiri pengennya itu saya masuk ke dokteran atau ke arah pendidikan gitu. Pokoknya kalau nggak ke kesehatan, pendidikan ya. Saya waktu itu yang belum mau apa-apa gitu, belum tahu mau ke jurusan apa, ya iya aja gitu Bu di atas. Terus abis itu saya ngobrol sama teman saya, nanya-nanya mau jurusan apa gitu kan. Terus teman saya bilang coba cari-cari arsitektur gitu kan. Terus saya tiba-tiba kayak kepikiran, oh iya kenapa nggak cari-cari ke sana aja, kayaknya menarik juga gitu, kayaknya seru juga gitu. Akhirnya saya cari-cari, oh enak nih kayaknya, tarik gitu saya. Akhirnya cari-cari, ya udah deh ini aja gitu, saya mantepin ke situ arsitektur. Awalnya itu nggak didukung juga Bu sama orang tua, Karena orang tua pengennya karena orang tua pengennya saya ke pendidikan atau ke kesehatan. Sampai waktu saya keterima SNM juga saya masih disuruh tes buat ke pendidikan atau kesehatan gitu. Oh gitu, tes apa itu? Waktu itu tuh SBM saya masih disuruh ikut. Oke.
terus abis itu tuh kalau jalur-jalur mandiri gitu disuruh ikut juga. ya masih ada yang disuruh ikut karena memang maunya saya ke pendidikan atau kesehatan gitu. Cuma ya karena dasarnya saya anaknya keras kepala sih. Emang karena dasarnya sih keras kepala gitu, saya nggak mau kan. Saya nggak mau. Saya bilang kalaupun aku keterima nanti kalau tes kayak gitu tuh aku juga bakal milih yang arsitektur gitu. Karena saya udah keterima waktu itu di SNM. Terus akhirnya orang tua ya udahlah kamu yang ngejalanin terserah. Akhirnya luluh tuh. Walaupun susah Apa nih? susah luluhin, Susah meluluhkan hati, tapi semua itu kan proses Kak. Ya betul ya, tapi pada akhirnya orang tua mendukung apapun yang Kak Zulfa jalani ya, karena kan memang yang menjalani kuliah, yang belajar kan kita gitu kan ya, orang tua sebagai support sistemnya saja gitu. Nah yang menarik nih tadi yang Ibu garis bawahi, tadi cari jurusan arsitektur gitu kan, oh kayaknya ini nih menarik gitu. Apa sih menariknya gitu Kak? Kayak ada kan biasanya kalau insight-nya tuh apa gitu, kayak kita baca terus kayak ting, ini kayaknya menarik gitu. Kan pasti ada sesuatu dong yang something yang ada di dalam arsitektur itu yang bikin kita kayaknya bayangan kita apa gitu kan. Mungkin kayak gimana tuh Kak Zulfa pada saat itu? Waktu itu tuh saya ikut kayak seminar gitu, saya lupa sih namanya, tentang jurusan-jurusan. Saya di situ ikut ke kelas arsitektur. Ya. Di situ tuh dijelasin sama kakaknya di sana jurusan arsitektur tuh gini. Belajarnya apa aja, terus mata kuliahnya apa aja, kayak mata kuliah studio juga kan arsitektur lebih banyak studio. Apa aja nanti ngapain aja gitu. Terus dulu itu waktu SMA saya senang banget bikin labing 3 dimensi bu. Labing 3 dimensi. Dan juga market gitu tuh saya seneng banget bikinnya karena tangan saya emang bukan tangan yang bisa diem gitu, pasti jatuh banget. Kreatif ya tangan orang-orang kreatif nih. Lalu itu dijelasin kan arsitektur tuh sering kayak gitu, sering hampir tiap mata kuliah tuh pasti ada begitunya. Terus langsung cocok nih sama saya ya, tangannya emang nggak bisa diem gitu kan. Terus habis itu ya udah saya cari, ternyata emang kayak begitu bu jurusan arsitektur. Studionya, terus banyak gambar-gambarnya, dan yang digarisbawahi itu arsitektur tuh harus sering jalan-jalan. Skip dulu Kak, nanti kita bahas nih jalan-jalannya seperti apa nih arsitektur. Bukannya kalau jalan-jalan di pariwisata ya? Ya nggak Kak? Nah, oke, berarti jadi bisa disimpulkan bahwa ketertarikan Kak Zulfa dengan jurusan arsitektur ini pada kreativitas atau memang sinkron gitu ya, linear lah sama sifatnya Kak Zulfa yang lebih cenderung orangnya nggak bisa diem dan suka bikin sesuatu yang berbau-bau kreatif, seni gitu ya Kak ya gitu. Jadi itu yang menarik dari arsitektur. Nah mungkin Kak Zulfa bilang bahwa arsitektur itu jalan-jalan. Kita bahas nih ya, kenapa jalan-jalan bukannya pariwisata doang nih Kak? Gimana Kak, ceritain apa? Sebenarnya mas pariwisata gitu ya. Arsitektur tuh jalan-jalannya waktu itu dijelasinnya tuh lebih sering biar ngeliat sekitar, lingkungan sekitar, ngeliat studi banding gitu ya, banding gitu istilahnya bu, ngeliat gedung-gedung gitu. Dan dosen saya waktu saya semester 1 tuh baru masuk, beliau bilang kalian begitu masuk arsitektur nanti insight-nya bakal berubah gitu, pandangan kalian nanti keluar bakal berubah. Yang ditanyakan berubahnya gimana ya, tuh? Penasaran tuh gimana? Nanti kalian kalau ngeliat satu gedung atau kalau jalan-jalan nih misal ke mall gitu, hangout sama teman-teman, yang kalian lihat tuh bukan lagi toko-tokonya bakal ada apa aja, kalian nggak bakal lagi ngeliat oh itu jualan ini, nggak bakal lagi ngeliat gitu. Tapi yang kalian lihat nanti akan oh ini di mana jalur keluar daruratnya gitu. Terus ini gimana ya struktur bangunannya, kalian bakal ngeliat gedung seolah-olah gedungnya itu dikulitin gitu bu. Kalau dosen saya kayak gitu ya. Saya awalnya kayak masa sih gitu kan. Tapi bener kalau kemana-mana tuh ngelihatnya kayak begitu sekarang. Jadinya insight-nya bener-bener berubah. Jadi kayak saya jalan kemana nanti ngelihat dulu, oh ini tuh utilitasnya kayak gini bangunannya, terus bangunannya tuh modelnya kayak gini, terus kan saya ngelihat dari warnanya kayak gini gitu. Struktur bangunannya sampai saya segitunya gitu. Terus abis itu saya juga semester 1 ada mata kuliah namanya gambar arsitektur. Gambar arsitektur itu saya emang jalan-jalan
waktu itu keliling Bandung sih karena UPI kan di Bandung. Iya, dan pada saat itu belum pandemi Kak. Waktu itu belum pandemi, jadi masih bebas. Masih jalan-jalan. bebas. Oke. Saya jalan-jalan itu ke Braga, saya ke Oke. Gedung Sate, itu tuh ngegambar bangunannya. Terus gambar jalannya benar-benar di situ Bu, sampai ada orang tuh kalau tiap lewat ngeliatin gitu. Ngapain nih? Ngapain sih? Bocah. Ngapain? Bener-bener di pinggir jalan duduk kayak ngemper aja gitu. Iya. Dan kita mengamati gedung itu. Diamati terus dilihat, diukur gitu. Diukurnya juga pakai tangan gitu Bu, kira-kira. Tapi kan dari jauh kan Kak? Iya, dari jauh. Tapi pakai tangan ya? Pakai tangan. Itu ada tekniknya Kak? Ada pakai oke. pensil gitu diukurnya. Oke. Terus abis itu digambar. Ya udah, nanti abis itu dikomentarin sama dosennya, kalau perlu revisi ya revisi. Dan kalau lanjut ya lanjut gitu. Jadi jalan-jalannya tuh di situ ya Kak? Jalan-jalannya Studi banding buat melihat, ibaratnya kayak belajarnya nggak cuma teori aja di kelas ya Kak ya, tapi langsung nih lihat ke gedung mana untuk melihat tadi segala macam dari sudut segala macamnya ya, utilitynya, kemudian struktur bangunannya dan sebagainya. Nah itu anak arsitektur jalan-jalannya enaknya di situ. Nah mungkin Kak tadi banyak yang berpikir bahwa teknik sipil sama arsitektur tuh sama gitu. Nah setelah Kak Zulfa nih berarti udah semester berapa Kak? Semester 5 kan berarti udah mau 3 tahun ya Kak ya? Mau 3 tahun, mau naik semester 6 gitu kan, mau 3 tahun kuliah di jurusan arsitektur. Kalau menurut Kak Zulfa sendiri nih pandangannya, apa sih sebenarnya perbedaan teknik sipil sama arsitektur? sebenarnya di teknik sipil itu banyak menghitung beban bangunannya, terus beban strukturnya, terus kira-kira kalau dilewatin manusia, dilewatin kendaraan, dikasih beban lainnya tuh kira-kira kuat apa enggak gitu. Kalau di teknik sipil tuh kurang lebihnya kayak gitu. Kalau di arsitektur itu gabungannya Bu. Kalau di arsitektur gabungannya, Jadi arsitektur itu emang gabungan dari sains sama seni. sains sama seni arsitektur. Kalau Sipil itu lebih banyak ke perhitungan. lebih ke perhitungannya, berarti matematika gitu. Matematika, fisika. Tapi nggak menutup kemungkinan di arsitektur juga kan matematika, fisikanya juga Iya, banyak juga. Lebih banyak mana beban perhitungannya? Masing-masing ada porsinya sendiri sih Bu. Kalau di sipil itu lebih ke bebannya tadi. Kalau di arsitektur itu matematikanya lebih kayak kita menghitung dalam suatu bangunan, terus tingginya kira-kira berapa, terus dihitung juga kira-kira butuh kolom berapa, butuh Misalnya kondisi bangun, berapa, ya misalnya bangun nih butuh bata berapa iya, gitu ya? butuhnya berapa, Oke. lebih kayak begitu. Di perhitungannya ada tetap di situ. Tapi kalau mata kuliahnya sendiri Kak, tetap ada yang beda atau banyakan yang sama juga? Mata kuliahnya sih waktu saya semester 1 ada yang sama, satu mata kuliah doang, tapi Iya. apa juga cuma pengantarnya doang kalau di Oh, arsitektur. oke. Waktu itu tuh mekanika teknik, Itu sama dengan di teknik sipil. itu sama kayak di teknik sipil. Oke. Untuk selebihnya Untuk selebihnya beda Bu. beda. Karena di arsitektur itu studionya lebih banyak ke gambar, sementara kalau di teknik sipil itu lebih banyak ya tadi perhitungan itu juga. Mungkin ada gambar juga, saya kurang paham gitu ya Bu kalau teknik sipil. Cuma emang lebih ke perhitungan kalau kata teman saya yang teknik sipil gitu. Oke. Bedanya di arsitektur kayak gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, setiap prodi itu pasti ada porsinya masing-masing gitu. Dan bebannya juga beda, mungkin kalau di teknik sipil bebannya lebih ke sini, kalau arsitektur lebih ke sini gitu ya Kak ya. Nah, kemudian Kak, apa sih bedanya nih Kak arsitektur di UPI, kan Kak Zulfa di UPI ya gitu kan, dengan arsitektur di univ-univ lain yang Kak Zulfa tahu mungkin? Kalau di UPI sendiri arsitekturnya itu ada dua Bu. Apa tuh? Ada pendidikan teknik arsitektur sama teknik arsitektur. Oke. Untuk yang pendidikan teknik arsitektur itu nanti prospek kerjanya itu lebih ke dosen arsitektur gitu, atau dosen atau guru-guru SMK, Kayak pengajar ya, lebih ke gitu. pengajar. Karena emang pendidikan kan Iya. gelarnya pun berbeda gitu. Gelarnya tuh apa kalau yang Kalau pendidikan? yang pendidikan teknik arsitektur itu nanti gelarnya SPD. SPD. Oke. Kayak guru-guru pada Guru, umumnya, oke. SPD. Sementara kalau yang arsitektur kayak saya nanti gelarnya tuh ARS. ARS. Ya. Tapi itu ada di fakultas yang sama atau sudah terpisah? Iya, itu ada di fakultas yang sama. Fakultas di bawah naungan fakultas apa? Fakultas teknik kalau di UPI. Walaupun yang pendidikan teknik arsitektur itu pendidikan.
Tapi dia lulusannya tetap SPD. Kalau Kak Zulfa yang arsitektur aja ya? Iya, saya Arsitektur aja, SARS ini apa gelarnya? Bedanya ke situ. Selain itu kamu? Selain itu di UPI juga lebih gambar manual, banyak gambar manual. Kalau yang dari yang saya obrolin sama teman-teman saya yang beda kampus tapi itu sama jurusannya, dia tuh dari semester awal udah belajar komputer, udah belajar tentang arsitektur digital. Sementara saya sendiri sampai semester 3, semester 4 kemarin masih ada manualnya, masih ada gambar manual. Dan dosen saya sendiri juga bilang kalau arsitektur itu emang dikenal sama gambar manualnya, memang banyak gambar tangannya. Dan itu emang gambarnya saya lihat punya cutting saya itu emang bagus-bagus banget. Terus saya ngeliat aja udah minder Manual gitu ya? Kalau jadi itu mungkin jadi ciri khas dan keunikan tersendiri ya Kak ya, dari UPI arsitekturnya lebih menguasai atau lebih unggul gitu ya ketika menggambarnya manual. Kemudian ada lagi nggak Kak? Kurang lebih kayak gitu sih, selebihnya mah sama. Oke. Wah, menarik banget nih. Nah, kemudian nih Kak, Ibu masih ingat banget, kita flashback nih waktu SMA ya. Kan pada saat SMA itu, tadi kan Kak Zulfa juga cerita di awal bahwa orang tua inginnya Kak Zulfa masuk pendidikan atau kesehatan gitu kan. Pas waktu di awal juga kan kelas 10 ya kalau nggak salah ya Kak ya. Pas ditanya juga waktu kelas 10 itu, Zulfa pengen masuk apa atau pengen jadi apa, ditanya sama ibu, ingat gak sih? Waktu kelas 10 kan BK-nya ibu juga ya? Iya, nah terus pengen jadi dokter Bu, dan itu sampai kelas 10 naik kelas 11 ya kalau nggak salah ya, itu mantep, jadi mantep pengen jadi dokter. Terus kelas 11 semester awal kan ibu ini ya nggak BK, terus semester 2-nya BK-nya sama ibu lagi, pas kelas 12 ketemu lagi, terus Bu kayak saya pengen ngambil arsitektur gitu kan. Ini kan jauh banget dari kesehatan, dari dokter gitu. Berarti mungkin tadi pengen kedokteran itu waktu kelas 10 karena orang tua ya. Nah terus gimana nih Kak sekarang kan Kak Zulfa udah jadi mahasiswa arsitektur, bukan mahasiswa kedokteran. Itu bagaimana perasaannya sekarang? Waktu saya masuk arsitektur tuh ada rasa senang sendiri gitu, ada kepuasan tersendiri buat saya gitu. Karena saya jadi masuknya ke jurusan yang saya mau, yang emang saya yang pilih, bukan diarahin sama orang lain. Saya senangnya dari situ. Sementara kalau orang tua sendiri tuh ya itu tadi, sampai saya udah dapet SNM juga masih diarahin buat tes sendiri ke kedokteran, ke pendidikan gitu. Terus setelah masuk arsitektur pun sampai sekarang tuh mama saya juga masih suka nanyain kayak, ini kamu gak apa-apa bener di arsitektur, kamu baik-baik aja kan di arsitektur? Masih kayak nggak yakin gitu? Masih kayak nggak yakin, cuman ya saya nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja sampai sekarang, nilaiku juga baik-baik aja, nggak ada masalah. Terus orang tua saya ya udah kalau kayak gitu kamu yang ngejalanin. Cuma ya emang tadi susah banget sih ngeluluhinnya, lama banget. Nah ini nih yang ngeluluhin, mungkin ada Kak Zulfa ada tips atau saran nih buat anak-anak yang pengen meluluhkan hati orang tua untuk bisa kita satu jalur gitu, seirama, anaknya pengen apa, orang tuanya pengen apa gitu. Orang tua mendukung gitu, gimana Kak? Mungkin buat adik-adik ini menarik. Itu tadi sih, saya emang keras kepalanya dalam artian karena baik. Saya pengennya itu saya pengennya ikhlasnya ngejalanin itu gitu. Jadi saya harus masuk sana. Terus saya ngomong berkali-kali sama saya kan, sama orang tua saya. Aku mau masuknya ke arsitektur, bukan ke pendidikan atau ke kedokteran. Terus orang tua saya tetap, tapi kalau buat perempuan gitu, bagusnya emang ke pendidikan atau ke kesehatan. Jadi mending kamu ke situ aja. Terus saya bilang, tapi maunya tuh ke arsitektur. Yang lainnya mungkin saya bisa aja masuk ke sana gitu. Cuma gimana nanti ngejalaninnya? Saya ikhlas enggak ngejalaninnya? Saya bisa enggak ngejalaninnya? Kuat atau enggak? Kuat apa enggak? Kan sama aja kalau saya udah masuk ke jurusan yang orang tua saya mau, tapi sayanya malah nggak niat gitu ada di sana, sama nanti aja malah nggak maksimal ya? Malah nggak maksimal. Mending saya di jurusan yang saya mau dan saya berusaha gitu, berusaha maksimal. Terus orang tua saya tuh bilangnya, iya nggak apa-apa,
terserah kamu mau masuk mana, tapi nah ada tapinya nih, syarat berarti. Syaratnya adalah tapi nanti kamu tetap dijaga pergaulannya, karena teknik kan terkenalnya ya kayak itu, apalagi perempuan di teknik kayak gimana sih, tetap jaga pergaulannya. Terus habis itu ya jangan dinasihati lah, jangan lupa nanti ibadahnya, jangan lupa tetap rajin belajar, jangan lupa niat awalnya masuk arsitektur tuh kayak gimana, sama orang tua nasihatnya kayak gitu. Tapi tetap aja akhir-akhirnya tuh dikasih tahu lagi, tapi mendingan ke pendidikan atau ke kesehatan, masih nego kayak gitu. Terus ya saya tetap usaha yakinin kayak ya, tapi tetap aja saya maunya tuh arsitektur gitu Bu. Kalau nggak arsitektur ya mungkin desain interior atau arsitektur lanskap, cuma emang di lingkup sana gitu. Saya udah bilang saya pengennya di lingkup sana. Terus orang tua saya bilangnya masih tetap kayak gitu, masih ada tapi masih ada mending kesini deh Kak, mending kayak begini deh Kak gitu. Terus ya tadi kan saya kelas kepala juga, karena sayanya juga nggak mau diubah pendirian. Terus akhirnya orang tua kayak ya udahlah. Nah sampai daftar SNM Bu, daftar SNM tuh saya nggak bilang saya mau ke jurusan apa Bu. Karena saya tahu kalau saya bilang mau ke arsitektur, pasti orang tua tuh jadi ngarahin ke kesehatan atau ke pendidikan. Akhirnya saya daftar arsitektur itu, waktu itu dibantu sama dari BK juga, saya dibantu dari bimbel juga. Terus habis itu saya daftar SNM. Saya cuma bilang ke mama sama ayah saya, aku dapat kuota SNM gitu. Terus mama sama ayah cuma bilang, ya udah coba daftar di pendidikan ini, bukan daftar di kesehatan gitu. Terus saya cuma ya aja gitu. Terus habis itu saya daftar arsitektur dua-duanya tadi di UPI sama di UNES. Terus keterima Bu di UPI. Waktu itu saya baru bilang ke orang tua saya. Gimana reaksi mama sama ayah pertama kali? Itu kan saya bukannya itu waktu itu di tempat les, waktu itu lagi belajar buat UN, belajar. Terus habis itu tuh saya buka, ditanya sama mama saya di tempat les, gimana Kak, dapat apa enggak? Terus saya bilang ya nanti aja di rumah. Di rumah tuh pas ada mama sama ayah saya gitu. Ngomong langsung tuh ya ternyata. Terus saya ngomong langsung tuh deg-degan banget karena saya nggak bilang gitu. Iya. Terus habis itu saya bilang aku terima gitu kan. Oh iya di mana? Di UPI gitu. Oh orang tua saya langsung expect UPI pendidikan gitu kan. Oke. Pas kamu bilang. Iya pas pada saya saat bilang. Terus saya bilang oh jurusan apa? Arsitektur. Orang tua saya langsung arsitektur. langsung shock dong. Jadi kamu daftarnya di arsitektur, itu undangan berarti bisa ditolak enggak gitu kan? Kalau kayak gitu tuh bisa ditolak enggak? Terus saya jelasin kan kalau SNM tuh kalau ditolak nanti pengaruhnya ke adik kelas dari gimana. Terus saya bilang pengaruhnya ke sekolah nanti gimana. Terus terus saya oh ya udahlah, kayak kalau kayak gitu kayak ya udahlah ya udah. Ya udahnya kayak lebih ya udah terlanjur, udah terpaksa gitu ya, kayak masih berat hati sebenarnya gitu. Oke, tapi pada akhirnya ya nerima. Kalau sekarang sih udah mulai nerima gitu. Oke. Malah justru ngedukung juga sih Tuhan. Saya mau beli apa gitu alat arsitektur, kan alat arsitektur emang dikenakan lumayan mahal. Terus ya udah butuhnya berapa nanti kasih dibeliin gitu kan. Alhamdulillahnya nge-support sekarang. Cuma beberapa hari setelah pengumuman SNM, benar-benar baru-barunya pengumuman SNM gitu, malam-malam tuh ayah saya bilang kayak gini, coba kamu cari-cari soal stan, soal space gitu kan. Terus saya langsung wah apa nih gitu kan. Terus habis itu emang mau buat apa? Kata ayah saya, iya coba aja tes di sana, siapa tahu keterima. Terus saya bingung kan, terus kalau beneran keterima, dan saya juga nggak pernah ada persiapan buat masuk ke sana, Nggak pengen juga, nggak pernah dan nggak pernah kepikiran gitu buat masuk ke kedinasan. Terus saya bilang kayak saya, iya aku nggak apa-apa kalau daftar doang, kalau tes doang, cuma buat apa gitu. Kalaupun aku keterima juga, aku bakal pemilihnya arsitektur, dan aku juga nggak pernah ada persiapan belajar buat masuk ke kedinasan. Terus saya ya udah kalau kayak gitu udah nggak apa-apa di arsitektur aja. Akhirnya daripada ngedukung. Dan akhirnya nyoba nggak kedinasan? Nggak nyoba. SBM nyoba nggak? SBM enggak ya?
kan kalau udah keterima SNMPTN nggak bisa tuh, nggak bisa daftar SBM. Nah tadi kan Kak Zulfa bilang nih kalau di arsitektur kan banyak banget ya yang dibutuhkan untuk alat-alat prakteknya. Mungkin kalau adik-adiknya pengen tahu nih alat-alatnya seperti apa sih Kak yang dibutuhkan, yang lumayan mahal itu. Kalau di arsitektur alat-alatnya emang harus sangat, terutama kalau di UPI ya Bu, di UPI itu kan manual itu tadi, Iya. lebih dominan ke manual. Saya di rumah punya meja gambar yang besar, Itu bisa khusus? berdiri kayak- iya itu meja khusus arsitektur. Kalau beli sendiri itu harganya mahal. Nah Kak Zulfa beli sama siapa? Saya nggak beli, saya bikin. Oh bikin. Saya bikin. Bikin sendiri Bikin sendiri. atau ayah yang bikin? Bareng. Dibantu ya tetap ya. Ya. Berarti support banget dong sekarang. Luar biasa. Oke, terus kemudian Abis itu penggarisnya emang banyak banget Bu. Saya penggaris dari yang paling kecil sampai paling besar. Kayak saya ada deh. Emang kamar saya penuh banget sama alat-alat. Terus abis itu penggaris yang institusi, penggaris ketiga sampai pensil. Pensil tuh pernah ada teman saya main ke rumah saya. Terus dia ngeliat tuh alat gambar saya lengkap gitu kan. Emang itu saya abis nugas jadi alat gambar saya keluar semua. Terus abis itu teman saya bilang, kok kayak tukang fotokopi gitu. semuanya ada. Semuanya gitu ya, Kak, ada ya? karena penghapus dari yang paling kecil yang ukuran 2 mili gitu sampai yang besar juga ada. Semua alat-alat itu ya. Kayak temen saya bilang, kok kayak tukang fotokopi gitu. Terus emang karena selengkap itu. Terus kertas juga, kertas arsitektur bukan kayak kertas gambar pada umumnya gitu Bu, ada bedanya sendiri, ada yang lebih tebel, bahkan juga ada yang lebih besar lagi. Ukurannya yang saya pakai itu dari ukuran A5 sampai A0. A0 segede apa Kak? Ada kayak selimut Bu. Segede selimut bed cover Gede, kita gede. kali ya. Oke, kemudian Kak, Terus abis itu kalau buat arsitektur, kalau digital ya lebih ke spek laptopnya harus mendukung sih Bu, karena di arsitektur sendiri kan juga butuh software yang berat ya. Software arsitektur itu berat dan nggak cuma butuh satu software gitu ya, tapi banyak software yang dibutuhkan, jadi harus kuat juga. jadi banyak banget ya Kak ya alat-alatnya yang dibutuhkan. Nah mungkin nanti buat adik-adiknya yang pengen arsitektur juga itu harus prepare dari sekarang ya. Ya, benar. Kemudian nih Kak, Ibu mau tanya, kalau misalnya kita kan ngomongin arsitektur gitu kan ya berarti nanti lulusannya jadi arsitek gitu kan, ya kan Kak? Tapi mungkin Ibu pengen denger langsung nih spek kerjanya. Ada nggak sih Kak mungkin kayak arsitektur jadi apa, atau selain jadi arsitek itu lulusan arsitektur tuh jadi apa aja gitu. Kalau tadi kan pendidikan teknik arsitektur kan bisa jadi pengajar ya, jadi dosen. Nah kalau arsitekturnya sendiri itu prospek kerjanya bagaimana Kak? Arsitektur kan ilmunya tuh luas gitu. Benar-benar hampir semua yang saya pelajarin di SMA, bahkan yang dari IPS pun ada masuk ke arsitektur. Apa tuh contohnya Kak? Ekonomi saya belajar tentang RAB kayak Oke. terus ada psikologi juga sih. Psikologinya apa tuh Kak? Psikologinya lebih ke psikologi pengguna bangunannya, jadi kayak penggunanya nanti umur berapa, terus bangunannya berarti warnanya nanti kayak begini, terus warna yang cocok buat misal restoran gitu, warnanya tuh ini. Nah, karena banyak ilmunya, cakupannya luas, jadi arsitektur tuh emang prospek kerjanya luas banget. Iya. Pertama tadi jadi arsitek, Udah pasti. udah pasti itu. Udah pasti. Terus habis itu jadi desainer interior. Oke. Jadi desainer interior. Karena belajar interior juga. Walaupun interior kan ada jurusannya sendiri. Iya betul. Terus abis itu juga jadi penata taman, itu juga bisa landscape. Terus ada penata kota. Lalu bisa jadi kontraktor, developer, pengembang. Terus juga bisa jadi engineer di satu perusahaan gitu, itu bisa juga jadi pengawas gitu, itu juga bisa. Rata-rata kalau arsitektur di situ sibuk. Terus juga bisa kerja di real estate, terus jadi pengembang perumahan kayak gitu. Itu Lumayan Kak. terus banyak sih Bu, apa lagi ya, banyak sih kalau alumni dari buku tuh kerjanya lebar gitu di mana-mana. Di mana-mana ada. Gitu sih Bu, kurang gitu lah. Oke. Nah kalau Kak Zulfa sendiri yang diinginkan atau bayangannya atau cita-citanya setelah lulus nih mau
jadi apa atau mau bagaimana? Yang pertama saya pasti pengen jadi arsitek. Udah pasti. Buat anak-anak arsitektur tuh jadi arsitek bener-bener kayak pencapaian tertinggi gitu. Oke. Tapi untuk jadi seorang arsitek itu lulusan S1 arsitektur bisa kan langsung? Bisa, tapi nggak langsung jadi arsitek gitu. Atau harus apa punya misalnya surat izin? Kalau Iya, psikolog gitu kan surat izin praktek, dokter kan surat izin prakteknya. Nah kalau arsitektur, juga ada. nah itu kayak gimana tuh kak? Itu tuh udah lulus nih, Lulus udah S1. dapat gelar Oke. SARS. Terus? Abis itu tuh nggak bisa langsung disebut oh kamu arsitek, itu nggak bisa Bu. Karena kalau di arsitektur tuh gelar itu ya berarti cuma oh ya udah kamu lulus dari arsitektur gitu. Kalau di arsitektur gitu. Sementara kalau buat disebut jadi arsitek sendiri itu tuh bisa aja orang tuh ngambil spesialisnya mau kemana, bisa ke interior atau ke planologi, ke tata kota atau emang ke arsitektur bangunannya. Terus abis itu tuh ada syarat-syarat buat jadi arsitektur juga. Nah dan itu tuh harus dites lagi gitu Bu, dari IAI-nya, dari Ikatan Arsitek Indonesia gitu. Dan itu dites ada 13, jadi dites 13-nya itu apa tuh ujiannya? 13 ujian kayak kompetensi gitu ya? Kayak ujian gue baru tahu juga untuk disebut sebagai seorang arsitektur gitu, apa arsitek gitu kan. Nah itu nggak lulus S1 arsitektur tuh langsung disebut arsitek gitu. Nggak bisa kan? Sama kayak S1 psikologi, lulus S1 psikologi ya belum bisa dijadikan atau disebut psikolog, tapi harus lanjut lagi. Tapi kalau di psikologi kan biasanya ada kuliah keprofesian kan, jadi kita harus ngambil profesi psikolog gitu kan, untuk jadi seorang psikolog gitu. Atau dokter juga kan surat izin prakteknya ya gitu kan. Nah ternyata di arsitektur juga ada. Itu mungkin dari Saya pengen ke tata kota juga sih, ke tata kota karena waktu SMA juga kan selain masuk ke arsitektur saya juga ada rencana ke lanskap, terus saya juga ada rencana ke prodi tata wilayah tata kota ya. Saya juga pengen ke tata kota. Nah, kemudian Kak, apa sih bedanya? Tadi kan kata Kak Zulfa lulusan S1 arsitektur juga bisa kok Bu di bidang desain interior gitu. Sedangkan kan ada juga jurusan desain interior. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan desain interior, arsitektur landscape, kemudian apa lagi tuh yang serupa, hampir serupa selain teknik sipil kan? Kalau yang ibaratnya yang sangat familiar dikenal sama anak-anak kan biasanya teknik sipil sama arsitektur, tapi ternyata kan banyak banget kayak arsitektur, desain interior, arsitektur landscape, kemudian kayak perencanaan tata wilayah kota juga kan hampir sama. Apa Kak masing-masing bedanya? Ada kelebihan kekurangan juga sih Bu. Kalau arsitektur kan itu tadi ada penataan wilayah tata kotanya, terus ada interiornya juga, cuma itu tuh cuma sekadar mata kuliah gitu, Mata kuliahnya saja. Kalau desain interior kan ada jurusannya sendiri dan itu pastinya lebih mendalami dong. Kan 4 tahun belajar tentang desain interior, sementara di arsitektur sendiri ada mata kuliah tentang desain interior kan pasti beda Bu. Beda cuma berapa semester ya? Beda yang didapat. Walaupun di arsitektur sendiri juga tiap ngerancang kita juga secara nggak langsung ngedesain interiornya. Cuma desain interior ya pasti lebih ada pengalaman lah, lebih ngerti tentang desain interior daripada arsitek. Detail-detailnya ya. Walaupun arsitek juga harus paham. Terus kalau buat tata kota sendiri, di arsitektur tuh tata kotanya lebih ke tata perumahan, terus kayak penempatannya ini kira-kira bangunannya cocok nggak ditempatin di sini gitu kan. Sementara kalau prodi tata wilayah tata kota tuh lebih ke lingkupnya luas gitu. Lingkupnya tuh lebih luas daripada arsitektur. Kalau arsitektur kan tadi bangunannya cocok nggak di sini, terus bisa nggak ditaruh di sini, berpengaruh nggak sama lingkungannya. Terus kalau tata kota tadi lingkupnya lebih luas, lebih perhatiannya berarti lebih luas gitu, yaitu bisa ke satu kota langsung, satu kota langsung. Misal kota Bekasi nih, ya udah itu sama perencanaan tata wilayah kota mau dibuat apa nih di dalam kota Bekasi itu ya. Nah kalau arsitektur bangunannya cocok nggak ditaruh sini, bakal ada macet nggak, bakal ngaruh ke lingkungan. Jadi lebih ke kayak planning gitu ya. Lebih ke planning. Kemudian yang landscape Kak. Kalau landscape itu kan taman gitu Bu. Taman. Kalau di jurusannya sendiri arsitektur landscape, yang saya cari-cari tuh waktu SMA itu lebih ke penataan taman. Jadi kita kayak
ngeliat cocok nggak sih ada pohon di sini gitu. Soalnya kan ada tanaman-tanaman sendiri yang nggak cocok di satu tempat gitu. Terus habis itu cocok nggak kalau dibuat tamannya tuh desainnya kayak begini, cocok nggak kira-kira sama sekitarnya ya. Terus kira-kira bakal jadi panas atau malah justru ngejauhin gitu. Kalau di arsitektur ada kayak gitu, cuma lebih ke hubungannya tuh sama bangunannya lagi ya. Kira-kira taman kayak gini tuh cocok nggak sih bangunannya kayak gini, luas tamannya segini tuh cocok nggak sih bangunannya tuh kayak gini. Jadi bedanya masing-masing ada ya kak ya. Nah menarik banget nih tadi tentang arsitektur. Jadi mungkin buat adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan arsitektur dan lain-lain mungkin harus lebih lebih jeli lagi ya. Maksudnya apa nih kamu mau concernnya di bidang apanya gitu. Mungkin seperti itu ya kak. Nah mungkin kak yang terakhir ada nggak kak yang mau Kak Zulfa sampaikan buat adik-adiknya nih yang mungkin masih sekarang lagi bingung, bimbang pilih jurusan dan mungkin ada yang pengen tertarik juga sama arsitektur tapi kayak maju mundur gitu. Kayak gitu ya kak ya, biasanya kan anak kelas 12 seperti itu. Nah apa nih kak pesannya? Lebih yakin sama diri sendiri, terus kenalin apa yang diri kita mau, bukan apa yang orang lain mau gitu, karena yang ngejalanin kan nanti kita yang ngejalanin. Terus kalau khususnya buat arsitektur gitu, jangan lupa siapin mental baja. Mentalnya harus mental baja, bener ya. Karena memang nggak sesimpel gambar-gambar doang ya kak ya, tapi banyak banget yang harus bikin kita lebih strong di arsitektur. Paling dulu saya tuh masuk arsitektur salah satu pertimbangannya karena saya senang gambar gitu, melihat gambar biasa gampang gitu. Oke, tapi ternyata masuk arsitektur loh kok begini. Nah jangan sampai kalian kayak gitu ya. Jadi tapi alhamdulillahnya nikmatin. Dan memang kan dari awal kalau Kak Zulfa memang minatnya ke sana gitu, passion. Jadi seberat apapun masih bisa dihalau lah ibaratnya ya nggak kak. Dan prestasinya juga bagus kan. IPK-nya berapa kak? Bisikin. Nggak apa-apa. 4 kak. Berapa? 1,5. Kumlat, wow. Mudah-mudahan ya sampai semester akhir meningkat lagi gitu ya. Jadi kumlat nanti pas lulusannya. Ditunggu nanti Kak Zulfa jadi arsitek. Oke, nah mungkin sharing is caring kali ini kita sudahi dulu nih. Makasih Kak Zulfa sudah datang. Sudah pagi-pagi kita syutingnya ini pagi-pagi loh jam 7. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian yang mau tanya-tanya nih sama Kak Zulfa, kalian boleh follow di Instagram @zulfanazahatul. Nanti di sini betul ya. Gitu. Langsung aja follow and DM mungkin buat tanya-tanya arsitektur kayak gimana lebih lengkapnya lagi langsung aja. Nah, mungkin sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak untuk like, comment, and subscribe. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.